Kota dilewati oleh ribuan orang setiap harinya. Namun tak banyak yang tahu bahwa aspal hitam dan trotoar yang diinjak dan dilewati ternyata menyimpan kisah misterius yang tak terduga. Tahukah Anda ada alat eksekusi mati yang tersembunyi di jalanan Paris? Ada pula banyak kisah tak terduga lain yang tersembunyi di dalam jalanan di berbagai belahan bumi. Berikut On The Spot merangkumnya dalam 7 hal menakutkan tersembunyi di jalan raya. Bangunan Prison de la Roquette, penjara kuno yang berdiri tahun 1830 hingga 1899, kini berubah menjadi jalanan aspal yang populer di kota Paris, Prancis. Jeruji besi dan tembok tebal Hotel Prodeo itu telah dihancurkan 100 tahun lalu. Namun bukan berarti ia musnah, masih ada jejak keberadaan yang tertinggal di atas aspal. Pada pandangan pertama, kelima tanda itu seperti bekas tembelan jalan. Namun benda tersebut sebenarnya adalah batu granit kuno yang dulu menjadi lokasi alat eksekusi mati guillotine. Setidaknya 69 kepala narapidana dipenggal di depan umum dengan menggunakan alat tersebut. Guillotine meraih puncak ketenaran saat revolusi Prancis pada tahun 1789 hingga 1799. Alat eksekusi ini dinamai sesuai nama ahli fisika Prancis Joseph Ignace Guyotat. Dia bukan penemunya, melainkan sosok yang menyebut cara eksekusi mati semacam itu adalah yang paling manusiawi. Sepanjang revolusi Prancis, lebih dari 10.000 dipancung dengan guillotine, termasuk Raja Prancis Louis XVI dan istrinya yang memikat, Marie Antoinette. Diketahui, guillotine digunakan terakhir kali sebagai sarana eksekusi mati di Prancis pada 10 September 1977. Perang Dunia II dan beberapa tahun setelahnya, batu nisan di makam Yahudi atau disebut juga dengan Matzefotz dibawa oleh Nazi dan digunakan sebagai paving jalan dan memperbaiki tembok-tembok di Polandia. Berdasarkan sejarah ini, sebuah lembaga nirlaba bernama Matzeva Project meluncurkan kampanye untuk merestorasi sekitar 1 juta nisan yang masih tersembunyi di penjuru negara. Proyek ini mengungkap bahwa lewat Matzevas tersembunyi kisah-kisah tentang Yahudi, dan dengan ditemukan serta direstorasi makam tersebut, kisah-kisah sedih yang tersembunyi itu akan diungkap. Ternyata pada faktanya, mayoritas dari 1.200 pemakaman tua Yahudi di Polandia telah dihancurkan, diperbaiki, dan terlupakan. Dan gerakan itu sukses membuat pihak Warsawa kembali membangun 1.000 batu nisan yang disalahgunakan, yang digunakan dalam pembangunan taman kota, termasuk untuk batu pijakan atau peneduh. Pengunjung di Mexico City, Meksiko dibuat bingung dengan kehadiran lingkaran hijau dan tanda panah putih di sebuah jalan setapak. 4 tanda putih menunjukkan pada bulatan putih di tengah lingkaran hijau. Bentuknya memang tak biasa, namun banyak orang yang mengatakan bahwa tanda itu adalah penanda Punto de Reunión atau lokasi berkumpul atau titik evakuasi bagi warga penghuni bangunan sekitarnya jika gempa mengguncang. Seorang dokter di ibu kota Meksiko yang bekerja di gedung sekitar lingkaran tersebut mengatakan bahwa rumah sakitnya secara teratur melakukan latihan evakuasi diri memanfaatkan tanda tersebut. Namun pendapat ini tak semua setuju. Mohde Ochhati, seorang pemandu wisata, mengatakan bahwa tanda tersebut hanya untuk membuat jalanan lebih menarik atau sebagai pelengkap pemandangan. Mexico City, area perkotaan terbesar ke-6 di dunia, didirikan di bekas kota Tenochtitlan yang dihuni suku Aztec. Pada tahun 1992, seorang pria asal Philadelphia bernama Bill O'Neill sedang berjalan kaki ketika ia menyaksikan sesuatu yang tidak biasa. Ia melihat ada sebuah upin yang dipasang secara mencolok di jalanan lokal yang dilaluinya. Ukurannya kira-kira sebesar plat mobil.
Yang paling misterius dari ubin itu adalah adanya sebuah pesan aneh yang tertulis di atasnya. Penemuan Bill O'Neill adalah salah satu dari sekitar 130 ubin misterius lainnya yang ditemukan di jalanan lokal Amerika. Ubin yang terbuat dari linoleum dan campuran aspal ini juga muncul di kota-kota seperti Washington DC, Pittsburgh, New York, Baltimore, Boston, dan lainnya. Bahkan ubin serupa juga ditemukan di Brazil, Argentina, dan Chili. Ubin aneh ini sering disebut The Toynbee Tiles, dan misterinya masih belum terpecahkan hingga sekarang. Tak ada yang tahu pasti apa pesan di baliknya, namun kebanyakan memuat pesan yang sama. Beberapa tulisan tersebut adalah Toynbee ID in Kubrick 2001 Resurrected on Planet Jupiter. Diyakini tulisan 2001 merujuk pada film Stanley Kubrick's 2001 A Space Odyssey yang mengisahkan perjalanan ke planet Jupiter. Namun masih jadi perdebatan soal maksud dibalik istilah Toynbee. Ada yang berpendapat itu diambil dari nama sejarawan Inggris Arnold Toynbee. Lainnya menduga itu merujuk pada cerita pendek fiksi sains The Toynbee Convector karya Ray Bradbury. Sejumlah teori konspirasi pun merebak, bahkan sampai memicu pembuatan dokumenter investigatif pada 2001. Namun misteri plakat itu belum juga terkuak. Justru kemunculannya makin banyak dalam beberapa tahun belakangan, termasuk versi tiruannya. Di sekitar Manchester, Inggris, banyak ditemukan logo M, sebutan bagi logo berbentuk M milik Transport for Greater Manchester yang diperkenalkan pada 1974. Logo itu dilukis dengan cat semprot di sejumlah lokasi di sekitar kota. Salah satunya di luar stasiun Newquay Metrolink. Gunanya untuk menandai lokasi penting jaringan transportasi publik di kota tersebut. Mozaik segitiga memuat tulisan bernada marah bisa ditemukan di persimpangan 7th Avenue dan Christopher Street di Manhattan, Amerika Serikat. Property of the Hess Estate which has never dedicated for public purpose. Begitu tulisannya. Penanda itu sudah ada sejak 1910. Kala itu terjadi sengketa tanah antara warga bernama David Hess dengan pemerintah New York City yang berniat memperluas jaringan kereta bawah tanah. Alkisah, tanah milik Hess melayang hanya menyisakan area secuil seluas segitiga yang membuat pernyataan marahnya itu. Ini bukan area publik, ujarnya, dalam tulisan yang pasti jika diucapkan bernada marah. Tol Cipali sudah resmi dibuka. Tol yang diresmikan Presiden Jokowi ini sudah resmi dioperasikan sejak Juni lalu. Namun ada sesuatu yang lain yang menyeruak dari Tol Cipali ini, yaitu cerita legenda soal batu beleneng di kilometer 180. Batu berukuran besar ini tampak mencolok bila Anda melintasi di Cipali. Di lokasi itu terlihat bukit dipapas, sedangkan kanan kiri jalan tol dirapikan dengan dicor, tapi batu itu berdiri tegak di pinggir seolah tak tersentuh. Bila Anda melintas dari arah Jakarta ke Palimanan, batu itu ada di sebelah kanan. Tapi bila dari arah Cirebon ke Jakarta, batu itu ada di sebelah kiri. Batu itu letaknya masuk di daerah Cirebon. Ada legenda di kalangan penduduk setempat mengenai batu tersebut. Konon katanya, batu itu tak bisa dipindahkan saat pembangunannya. Sudah diupayakan dibongkar, tapi tak bisa. Entah alat yang terbatas, atau mungkin pihak pengelola sengaja menaruh batu itu sebagai hiasan jelang keluar gerbang tol Cipali. Batu itu menurut cerita penduduk setempat dikenal sebagai batu beleneng. Ada yang bilang batu itu peninggalan orang zaman dahulu sengaja ditaruh di situ karena menutup mata air yang bisa membuat banjir di kawasan itu. Ada lagi yang cerita batu itu tempat orang zaman dahulu bersemedi. Ada pula yang menyebutkan bahwa batu tersebut merupakan kerajaan jin. Karena pembangunan jalan ini, para makhluk halus merasa terganggu hingga menjadikan tol tersebut rawan kecelakaan. Pemirsa, itulah 7 hal aneh dan misterius yang tersembunyi di jalan raya.